Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana sebelum mulai ke videonya, kita absen dulu. Dari mana aja nih teman-teman yang udah nontonin video aku ini? Boleh dong komen-komen di kolom komentar. Nah, ini hari Minggu ya teman-teman, aku ke pasar karena aku mau potret. Nah, tadi aku ngambil video di pasarnya sedikit aja teman-teman, karena keadaan pasar hari Minggu ini rame banget loh teman-teman, jadi susah aku mau ngambil video. Karena kemarin Pak suami juga katanya kalau di pasar itu jangan terlalu banyak ngambil videonya, takutnya nanti karena rame ada yang datang-datang nanti ada yang ngambilin HP, makanya di sini aku ngambilin sedikit aja ya. Nah, ini aku udah sampai di rumah. Tadi pagi sebelum berangkat ke pasar itu aku nyuci ya teman-teman, jadi udah aku keringkan, cuma nggak sempat tadi aku buat jemur-jemurnya. Ini udah sampai di rumah, lanjut ini aku jemur kain dulu ya teman-teman, karena hari ini cuaca di tempatku nggak begitu panas, makanya ini biar aku keluarkan aja. Nanti kan kena angin-angin juga bakalan kering ya, karena kan kain ini udah dikeringkan juga di dalam mesin cuci. Tadi juga sebelum berangkat ke pasar aku tuh udah masak juga dulu ya teman-teman, udah berberes rumah, udah mandikan si adek. Nah, jadi saatnya sampai di rumah ini cuma jemur pakaian, ntar lanjut baru bersih-bersihkan ikannya dan masukin ke dalam box kontainernya ya teman-teman. Tapi untuk video masak-masaknya lain hari ya aku upload. Sekarang aku upload dulu foodprep aku di minggu ini. Ini udah 3 minggu ya teman-teman, dari foodprep kemarin itu aku baru belanja lagi ke pasar, karena memang di stok aku di kulkas minggu ini pas habis semua ya, untuk cabenya, untuk ikannya. Kalau untuk perbawangan masih ada sih sisa sedikit. Jadi tadi tuh aku kerjanya nyambil juga, nyambil masak, nyambil nyuci ya. Makanya ini sampai di rumah tinggal aku jemurin aja. Biasanya sih buat jemur-jemur ini aku dibantuin sama Pak suami. Kebetulan Pak suami dinas ya teman-teman, belum pulang dari kemarin siang. Jadinya aku aja ya yang jemurin kainnya. Nah, di sini aku buru-buru semua kerjaannya teman-teman, karena nggak ada yang bantuin. Dan ini untuk jemurannya udah selesai. Lanjut di sini aku mau bersihkan ikannya. Di sini aku beli banyak macam ikan ya teman-teman, karena tadi di pasar itu ikannya juga banyak yang segar-segar atau yang baru-baru. Dan tadi juga aku beli box kontainer, karena box kontainer tempat penyimpanan ikan aku udah pada pecah ya teman-teman. Jadi aku sambil juga dulu tadi belanja ke swalayan buat beli box kontainernya. Nah, ini aku bersihkan dulu untuk ikannya, mau buangin untuk isi perut ikannya. Biasanya sih di pasar itu orang mau bersihkan teman-teman, cuma kalau ditunggu membersihkan lama ya. Dan kalau hari Minggu ini juga kadang orang di pasar itu nggak mau bantu bersihin, karena kondisi pasar rame ya teman-teman. Apalagi kalau ikan kecil-kecil. Nah, kalau ikan besar-besar baru dipotongin sama yang jual di pasar. Kalau untuk ikan kecil-kecil dia kurang mau ya teman-teman kalau hari Minggu dan Sabtu buat membersihkan ikannya. Dan alhamdulillah juga masih diberi rezeki ya teman-teman buat foodprep di minggu ini. Dan kalau foodprep ini menurut aku lebih memudahkan kita juga ya teman-teman buat memasak di esok harinya, karena semuanya udah tersedia dan semuanya pun udah dibersihkan sebelum kita memasak. Dan juga menurutku kalau udah foodprep ini lebih hemat ya teman-teman, karena kita udah nggak ke warung lagi, kita udah tinggal ngambil apa yang mau kita masak.
Karena kalau kita ke warung dulu, kalau udah sampai di warung itu pasti tujuannya beli sayur, pasti yang lain terbeli juga. Siapa nih yang sama dengan aku, kalau misalnya ke pasar itu misalnya maksudnya kalau ke warung itu tujuannya cuma beli sayur, nanti pulang-pulangnya pasti selain sayur ada juga yang dibeli. Nah tadi buat membersihkan ikannya nggak aku record semua ya teman-teman, aku recordnya sedikit aja, takutnya nanti kelamaan buat videonya dan teman-teman pun bosan liatin aku bersihin ikan terus. Nah tadi di sini aku beli ikan dan juga beli ayam. Kalau ayam di tempatku sekarang harganya kalau yang kurang dari 2 kilo 27.000 ya teman-teman, tapi kalau yang beratnya itu lebih dari 2 kilo itu harga sekilonya itu 26.000. Nah kalau di tempat teman-teman berapa sih 1 kilonya ayam sekarang? Boleh dong kita sering-sering di kolom komentar. Dan di situ tadi aku juga beli lele sungai. Kalau lele sungai di tempat aku 1 kilonya 50 ya. Dan aku juga beli ikan sisi. Sekarang harganya 1 kilonya itu 35.000 ya teman-teman. Dan tadi aku juga beli ikan baung. Kalau ikan baung lumayan mehong ya teman-teman, 1 kilonya itu 90.000. Nah ini aku udah selesai. Tadi aku cucinya itu cuma 1 kali aja teman-teman, buat ngilangin darahnya, karena kan mau aku simpan lama, jadi aku nyucinya itu buat ngilangin darahnya aja, biar ikannya itu nanti pas disimpan itu masih manis ya teman-teman untuk rasanya. Nah ini aku juga dapat tip dari abang yang jualin ikan. Katanya kalau kita mau nyimpan ikan itu di dalam freezer, kalau dalam freezer kan biasanya tahan 3 bulan. Jadi untuk cara penyimpanannya itu ikannya itu kalau bisa jangan disiangin dulu dan jangan dicuci. Jadi dari pasar itu kita langsung aja masuk ke box kontainer, langsung kita simpan di dalam freezer. Cuma aku paling ini ya, kalau belanja aku sebanyak ini paling 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan aku baru ke pasar lagi. Nanti kalau misalnya untuk sayur-sayuran aku cukup beli di tukang sayur aja teman-teman, karena kan kalau untuk sayuran nggak mungkin disimpan sampai 3 minggu gitu ya. Paling sayuran itu tahannya di dalam chiller itu 3 hari ya teman-teman. Nah ini aku simpan langsung ke dalam freezer untuk ikan-ikannya. Dan juga untuk ayamnya tadi aku bagi 2 ya teman-teman. Bagian dadanya aku simpan dulu, karena bagian dadanya itu nanti rencananya mau aku bikin bakso, karena kan anak-anak kalau kita masak di bagian dada itu banyak yang kurang suka ya teman-teman, mungkin karena bagian dada itu alot ya. Nah ini kalau untuk bagian paha-pahanya ini aku taruh di chiller aja, karena rencananya hari Senin baru aku masak ya teman-teman, karena udah dari kemarin anak-anak sibuk minta dimasakin ayam. Aku tuh kalau masak ayam jarang-jarang ya teman-teman, paling sebulan tuh 1 kali, karena kan kalau ayam potong itu nggak bagus ya kita konsumsi sering-sering. Nah ini aku karena tadi sebelum berangkat ke pasar belum sarapan, mau ngopi dulu ya teman-teman. Nih aku aduk dulu untuk kopinya aku pakai yang sasetan aja yang good day ya. Tapi nanti aja aku minumnya, tunggu dingin dulu. Sambil nungguin kopinya dingin, di sini aku mau prepare untuk perbawangannya, aku pindah-pindahin ke dalam tempatnya. Nah tadi harga bawang udah lumayan turun. Tadi aku beli 1 kilonya itu 48.000 ya teman-teman, dibanding beberapa minggu yang lewat. 1 kilonya itu aku beli di kisaran 53.000. Nah ini aku tadi juga beli jahe dan juga aku beli kunyit. Nah di sini aku pindahkan ke tempat jahe dan juga ke tempat kunyit, tapi ini banyak pasirnya, nanti sebelum menyimpan bakal aku cuci dulu ya teman-teman untuk pasirnya. Dan tadi aku juga beli serai, aku belinya 2.000 aja. Dan ini aku beli cabai hijau. Aku beli cabai hijaunya di sini 2 on aja teman-teman, karena sisa cabai hijau aku masih ada sisa sedikit.
Rencananya untuk cabai hijau ini nanti aku mau bikin lele masak cabai hijau, tapi nggak tahu juga ya teman-teman, nanti aku mau bikin sambal lado atau bikin ikan asin cabai hijau. Tadinya di tukang cabai itu aku habis budgetnya sekitaran 150.000 ya teman-teman, karena aku juga beli cabai merah. Nah ini aku buangin dulu untuk tangkainya, tapi untuk sisanya aku keluarin dulu, nanti mau aku taruh aja di bagian atasnya. Nah aku kalau nyimpannya seperti ini ya teman-teman, aku alasi dengan tisu, tapi kalau bisa kita alasi dengan kain ya teman-teman biar lebih awet. Nah ini aku alasi dulu dengan tisu aja, karena ini cabenya sticky, nggak bakal lama habisnya. Paling nanti kalau jadi aku masak lele cabai hijau, ini aku pakai semua untuk cabai hijaunya. Dan ini nanti aku juga kasih ya teman-teman untuk di bagian atasnya itu nanti bawang putih. Nah ini baru aku taruh sisanya di bagian atas, jadi kalau masak nanti paling yang bagian atas yang aku ambil terlebih dahulu. Kalau misalnya untuk cabai hijaunya itu nggak terpakai semua ya teman-teman. Oh iya, aku mau ngucapin terima kasih ya bagi teman-teman yang udah bersedia meluangkan waktu dan kuatannya buat nontonin video aku ini sampai habis, dan yang udah like, komen, dan subscribe juga. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel aku, perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak cowok. Anakku 4 cowok semua ya teman-teman, dan aku berdomisili di Kota Pekanbaru. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar akun aku ini bisa lebih berkembang ya teman-teman, dan aku lebih bisa berkarya lagi. Dan bagi teman-teman yang udah nontonin video aku walaupun nggak komen, like, dan subscribe, aku ucapkan juga banyak-banyak terima kasih ya. Nah ini tadi aku juga beli garam, jadi aku langsung refill aja untuk garamnya. Dan juga aku beli kaldu jamur ya teman-teman, lanjut juga aku refill untuk si kaldu jamurnya. Karena kalau untuk garam di rumah nggak boleh kosong ya teman-teman, karena kalau masak itu tanpa garam ibaratnya hidup kita kurang lengkap ya teman-teman. Nah ini tadi aku juga beli tahu. Untuk tahu di sini aku mau rebus juga agar untuk penyimpanannya itu lebih awet ya teman-teman. Dan menurutku kalau kita rebus ulang untuk tahunya itu teksturnya itu nanti bakalan lebih padat lagi. Ini aku beli tahu sutra ya teman-teman. Tahu sutranya itu aku beli yang udah dibumbuin. Itu tadi harganya 10.000 ya untuk satu bungkusnya. Lanjut juga di sini aku mau pindahin untuk telur. Tadi aku beli telur satu papan, aku beli yang jumbo. Untuk harga yang jumbo itu satu papannya 58.000. Nah kalau di tempat teman-teman beli telurnya kiloan atau papanan. Kalau yang papanan berapa sih harganya satu papan kalau untuk ukuran jumbo? Kalau untuk yang kiloan berapa sih teman-teman harganya? Boleh dong kita sering-sering di kolom komentar. Nah ini tadi aku juga masih ada sisaan telur, kemarin aku beli di warung, masih ada sisanya kalau nggak salah itu sekitar 4 biji ya teman-teman. Jadi aku campurin aja, tapi aku taruh di bagian atas untuk telur yang sisaan aku beli kemarin, agar nanti yang itu terpakai terlebih dahulu. Nah kalau untuk telur aku satu papannya itu paling habis 1 minggu ya teman-teman, karena aku setiap hari itu selalu sarapan paginya itu pakai telur 2 biji ya teman-teman. Tapi aku nggak makan kuningnya, yang aku makan cuma bagian putihnya aja. Dan lanjut di sini aku juga mau bersihkan untuk cabai, cabai merahnya ini kosong ya teman-teman, karena tadi pagi itu cabai stok aku terakhir yang aku masak. Nah ini untuk cabai harganya sekarang 64.000 ya teman-teman. Nggak tahu kalau di kota teman-teman sekarang berapa sih harga semerah 1 kilonya. Nah di sini aku juga mau mindahin dulu untuk cabai rawit. Itu cabai rawitnya sisain kemarin ya teman-teman. Jadi
Aku tuh kemarin nggak pindahin ke dalam box kontainernya, aku biar aja di dalam kertas itu. Dan ini aku pindahin ya, sekalian aku mau prepare juga untuk semua belanjaan aku tadi biar lebih awet. Cara penyimpanan cabai masih sama ya teman-teman, tapi kalau untuk si cabai rawit aku nggak buangin untuk tangkainya ya, karena aku kalau masak atau masak gulai gitu pasti selalu aku masukin untuk si tangkai cabai rawitnya. Konon ceritanya sih kalau kata mamaku bisa penangkal sakit perut. Kadang kan ada orang yang nggak cocok dengan cabai rawit, jadi itu bisa untuk penangkalnya teman-teman. Jadi kita giling aja semua dengan tangkai-tangkainya. Itu sih aku nggak tahu ya, itu sih cerita mamaku dan cerita nenekku juga. Gimana nih menurut teman-teman, itu mitos apa fakta? Boleh dong kita juga sering-sering di kolom komentar. Dan ini videonya agak lumayan panjang ya teman-teman. Di sini aku juga mau nyapa-nyapa teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini lagi ngapain aja? Lagi berberes kah? Lagi santai kah? Atau lagi masak? Atau sama seperti aku lagi prepare juga untuk belanjaannya yang dibeli di pasar. Yang pastinya kalau setiap hari Minggu emak-emak ini lebih rempong ya teman-teman dibanding hari-hari biasanya. Kan kalau hari Minggu emak-emak biasanya belanjanya ke pasar ya. Alhamdulillah ini untuk belanjaanku hari ini udah ada semua ya teman-teman, jadi tinggal masak aja. Nah ini aku udah selesai semua prepare, saatnya santai sejenak ya teman-teman. Sebelum ini aku mandi karena tadi aku pulang dari pasar udah bau ikan gitu ya. Nah tapi ini perut udah meronta-ronta minta diisi. Di sini aku mau ngopi dulu. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.